Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Suka atau tidak suka ketika kita membaca Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa ada pemimpin agama yang sampai berdusta. Pemimpin agama, dalam hal ini agama Yahudi, yang sampai membuat keterangan palsu. Padahal dalam 10 hukum juga sudah dikatakan bahwa jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya jangan berbohong, apalagi kalau menyangkut orang lain, ya, hukuman orang lain atau bagaimana di pengadilan. Tetapi kita lihat bahwa dari perjanjian lama pun, ketika Ahab mengingini kebun anggur Nabot, dia mencari saksi dusta yang bilang bahwa Nabot menghujat Allah. Nabot dan keluarganya dihukum mati langsung begitu, dan kebunnya diambil oleh raja. Sebegitu rendahnya pemimpin bangsa, kalau yang ini ya Raja Ahab. Tetapi di perjanjian baru juga ada imam kepala yang mengatakan lebih berguna kalau satu orang mati bagi seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Itu ucapan imam kepala. Dan akhirnya Yesus mati daripada bangsa Yahudi mungkin jadi kacau. Ketika Yesus di hadapan mahkamah agama pun, dalam Matius 26 nanti bisa dibaca itu, mereka memunculkan saksi-saksi dusta di mahkamah agama. Sebuah tempat di mana seharusnya ada kebenaran, ada integritas, karena itulah mahkamah tertinggi agama Yahudi. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit pun, kalau kita baca di Matius 28, itu pun juga mereka membayar orang-orang yang mengucapkan saksi-saksi dusta, sehingga ada kabar simpang siur mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Itu dilakukan oleh mahkamah agama, pemimpin agama. Bisa dibayangkan betapa rusaknya agama kalau itu hanya menjadi legalitas semata untuk mempertahankan kekuasaan. Dan saya tidak tahu apakah di gereja kita masing-masing ada pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin jemaat yang juga berdusta. Saya tidak tahu. Tetapi saya pun juga menduga bahwa oknum seperti ini pasti ada, dengan dalih membela pekerjaan Tuhan, membela nama Tuhan, membela kepentingan gereja, kepentingannya sendiri, padahal mempertahankan posisinya. Dan itu dianggap sebagai suatu hal yang maklum, yang dapat dimaklumi, karena tadi membela pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan yang maha besar dan maha benar tidak patut dibela dengan cara-cara murahan seperti sampai berdusta atau berbohong di atas mimbar. Bapak Ibu yang terkasih, kita sampai pada satu masa di mana sangat sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Seorang pemimpin gereja, pemimpin agama pun terkadang kepleset lidah, atau jangan-jangan justru sengaja mengucapkan dusta, membela diri kepentingannya sendiri, kemudian menyalahkan orang lain karena dia tidak mau nama baiknya rusak. Lebih baik dia berbohong daripada nama baiknya, harga dirinya rusak. Jika kita menemukan pemimpin seperti itu, alangkah baiknya kita doakan. Mungkin sudah susah untuk kita kasih masukan atau teguran apalagi, tapi kita doakan. Dan jika memang sudah terlalu parah, silakan pertimbangkan untuk mencari sosok pemimpin lain yang bisa
Bapak Ibu percayai dan teladani. Karena jika pemimpinnya saja berdusta demi kepentingan manusia atau kelompok tertentu, bagaimana kita bisa meneladani hal-hal lainnya? Contoh kita memang hanya Yesus, Tuhan kita, teladan kita hanya Tuhan Yesus. Dan mari kita berjuang supaya kita juga bisa hidup seperti Tuhan Yesus hidup dan menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati.